Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, seputar kasus terbunuhnya Brigadir J, kemudian soal pelaporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J, ya, pelaporan dari Putri Chandrawati ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian masih banyak juga perkara-perkara lain yang mewarnai, ya, yang kemudian banyak pihak yang saat ini terjerat maupun yang tidak terjerat merasa menjadi korban prank, ya, menjadi korban dibohongi begitu, entah itu dari Kompolnas, dari Komnas HAM, bahkan yang yang lucu ini, yang menggebu-gebu dari awal, ya, itu dari pengacaranya Putri Chandrawati saat mendampingi pelaporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Diang Brigadir J. Seperti apa yang terjadi, ya, dari Bang Patra Zen. Mungkin kalau kita sih mungkin malu mengurung diri sampai beberapa bulan lah. Tapi seperti apa yang terjadi pada Patra M. Zen, sebelum kita ulas, mari kita simak video berikut. Yang pernyataan saya ini bisa diuji, tidak hanya di Indonesia, tetapi dimanapun belahan dunia. Ya. Mengapa dari awal saya tidak ragu menjadi kuasa hukum Ibu PC, istri dari Irjen Ferdy Sambo? Karena saya ini 2002, ya, kuliah International Human Rights Law di University of Essex, Inggris. Ya. Mentor saya itu Profesor Deidre yang mengajar hak asasi perempuan. Ya, jadi ini saya mau sampaikan baik-baik. Sudah menjadi kesepakatan feminis, aktivis hak asasi manusia, dosen hak asasi manusia, ya. Kalau ada laporan perempuan korban kekerasan, maka wajib dianggap benar sepanjang nanti buktinya tidak sebaliknya. Undang-Undang 12 tahun 2022, ya, menyatakan bahwa ini ada pasalnya, bukan saya ngomong. Pasal 71, ya. Bahkan menjadi hak keluarga korban, ya, tidak dapat dituntut pidana dan tidak dapat digugat secara perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual. Ya, jadi kalau yang nggak percaya, kalau nggak punya pandangan sama saya seperti itu, sudah pasti nggak belajar. Itu tadi teman-teman, awalnya Bang Patra M. Zen ini luar biasa pedenya, ya, sampai kemudian membuat satu statement yang tegas, yang penuh dengan keyakinan bahwa pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J terhadap Putri Chandrawati itu harus dianggap benar. Untuk meyakinkan statementnya, Bang Patra M. Zen sampai menyinggung-nyinggung soal latar belakang atau basic dia sekolah, ya. Dia mengatakan dia ini tahun 2002 kuliah di International Human Rights Law atau apa gitu, aku agak lupa tadi. Di Universitas of Essex, Inggris begitu. Dan dia dengan sombongnya mengatakan
setiap pernyataan dari pelapor yang mengalami dugaan pelecehan seksual itu harus dianggap benar. Orang yang tidak setuju dengan ini itu dianggap tidak pernah sekolah begitu, tidak pernah belajar. Jadi sekali lagi membawa embel-embel latar belakang pendidikan ini menurutku sebagai sebuah kesombongan ya. Karena orang itu akan diuji, akan dinilai oleh publik atau dinilai oleh orang lain itu bukan dari mana latar belakang dia sekolah atau pendidikan, tetapi kualitas pernyataan atau pandangannya atau pendapatnya atau statementnya. Jadi awalnya menggebu-gebu, tetapi apa yang terjadi berikutnya ya, mari kita simak video selanjutnya. Putri Chandrawati, Patra M. Zain mengaku kena prank atau dibohongi kliennya atas laporan dugaan pelecehan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Patra M. Zain mengaku hal itu terjadi karena percaya pada Putri Chandrawati. Berikut pernyataan dari Patra M. Zain dalam program Rosi tadi malam. Tapi kan kemudian itu disebutkan pada waktu LP itu kan terjadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya. Betul ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan. Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan, dibilang oleh Barreskrim begitu loh. Tidak saja unsurnya tidak terpenuhi. Ketika LP itu diserahkan atau laporan itu diberikan kepada Polres dan kemudian dilanjutkan di Polda Metro Jaya, itu kan lokus deliktinya kan di Duren 3 dan ternyata tidak terjadi pelecehan seksual di sana. Ya, makanya tadi kalau disampaikan oleh Direktur Umum ya, Direktur Tindak Pidana Umum ya, kalaupun ada motif di Magelang Oke, disebut. sebentar saya mau masuk ini. Anda menyebut kena prank atau dibohongi. Anda mau lempar handuk seolah-olah juga jadi korban dibohongi gitu oleh siapa? Anda mau mengatakan siapa yang berbohong pada Anda? Ferdi Sambo atau Ibu Putri? Keterangan ini kan juga berdasarkan keterangan ibu. Jadi Itu tadi teman-teman ujung-ujungnya ya, pasca diberhentikannya atau pasca dihentikannya kasus dugaan pelecehan seksual Bang Patra M. Zain di acaranya Rosi ya, itu membuat satu pengakuan bahwa dia kena prank begitu ya. Dia kena prank, dibohongi oleh Putri Chandrawati. Dan sekali lagi sebagai alibi kenapa dia bisa kena prank, itu dia mengatakan hubungan antara klien dan pengacara itu hubungan kepercayaan. Jadi apa yang disampaikan oleh klien itu harus dipercaya 100% begitu. Apalagi kalau dalam kasus dugaan pelecehan seksual sebagaimana hasil kuliah dia begitu ya. Kalau menurutku sih ini konyol. Kalau pengacara-pengacara yang tidak perlu cerdas lah, pengacara-pengacara daerah pun juga punya satu kayak semacam satu rumus bersama ya. Apa yang dinyatakan klien itu jangan semua dianggap benar, cukup 50% begitu. Entah itu di peristiwa pidana, entah itu di peristiwa perdata. Karena tentu yang disampaikan itu adalah subjektivitas dirinya. Dan untuk mengukur apakah pernyataan klien atau keterangan klien itu mendekati sebuah kebenaran, itu tentu harus didukung dengan bukti-bukti awal untuk meyakinkan sebuah pernyataan. Artinya mungkin mana bukti suratnya,
mana bukti saksinya. Kalau dalam kasus pidana Bu Putri ini, mana CCTV-nya, mana saksinya. Itu baru kita boleh berkesimpulan awal bahwa ini diduga kuat terjadi begitu. Kalau cuma dari keterangan klien, keterangan pelapor saja tanpa ada bukti-bukti pendukung yang lainnya, kalau kita percaya 100% itu namanya konyol gitu loh. Jangan hanya gara-gara doktrin dari sebuah perkuliahan kemudian menghilangkan insting atau logika akal sehat kita. Kita bisa mencerna kok pernyataan orang ini kira-kira ini mendekati sebuah kebenaran atau itu hanya hanya sebuah kebohongan atau hanya asumsi belaka. Dalam kasus pelaporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mendiang Brigadir J, dilaporkan oleh Putri Chandrawati, nggak perlu orang pinter sih, publik biasa yang bisa berpikir logik, bagaimana mungkin ya, kemungkinannya besar atau kecil ya, ada seorang ajudan di rumah dinas bosnya yang di situ pengamanannya sangat ketat, tentu CCTV banyak, berani melakukan pelecehan seksual kepada istri bosnya. Kan nggak masuk akal gitu loh. Yang namanya orang melakukan pelecehan itu tentu di situasi yang tidak terlihat orang dan kemungkinan untuk menghindar atau melarikan diri atau menghilangkan jejak itu besar gitu. Kalau yang situasi di Duren 3 ya nggak mungkin lah, nggak logis lah intinya. Kasihan ya Bang Patra MZen ya, pada akhirnya mengaku kena prank. Kemudian kalau di awal statementnya dia mengatakan bahwa bahkan pelapor dugaan pelecehan seksual tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Dia kutip dengan undang-undang tentang perlindungan perempuan ya, atau undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual kalau nggak salah ya. Itu pun nggak sepenuhnya benar, karena kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 10 itu dijelaskan memang saksi, korban, pelapor tidak bisa dituntut pidana maupun perdata saat memberikan kesaksiannya atau pelaporannya, sepanjang dilakukan dengan itikat baik. Kuncinya itu di itikat baik. Dan penjelasan pasal 10 tersebut apa indikasi atau ukuran itikat baik itu, yaitu ada 3: tidak memberikan keterangan palsu, tidak melakukan sumpah palsu, dan tidak membuat permufakatan jahat. Jadi kalau 3 ini dilanggar, itu tentu pelaporan atau kesaksian yang dilakukan dengan tidak itikat baik, artinya bisa dituntut dengan pidana maupun perdata. Ya nanti kita lihat aja lah, ada nggak yang mempermasalahkan pelaporan yang sudah dihentikan ini, entah itu pelaporan balik atau itu dianggap hoax gitu. Itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi, lulusan dari manapun, dari luar negeri atau dari dalam negeri, itu nggak terlalu signifikan berpengaruh lah. Yang berpengaruh itu adalah akal sehat kita. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.